Halo semua, perkenalkan nama saya Michelle Cecilia Linalean dengan NIM 200510313. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 3 di Fakultas Hukum Universitas Katolik di La Salle, Manado. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sumber-sumber hukum internasional dalam mata kuliah hukum internasional. Yang pertama, pengertian dari sumber hukum internasional itu sendiri. Pengertian dari sumber hukum internasional adalah hal-hal yang dapat menjadi dasar dibentuknya suatu aturan internasional atau sesuatu yang dapat dijadikan dasar untuk menilai suatu perkara internasional. Adapun dua jenis sumber hukum internasional, yaitu sumber hukum internasional material atau pembentuk hukum internasional, dan yang kedua yaitu sumber hukum formil atau dasar penilaian perkara internasional. Kita bahas lebih mendalam mengenai sumber hukum material. Sumber hukum material adalah bentuk sumber hukum yang memiliki cakupan luas, yaitu berasal dari masyarakat internasional itu sendiri, berupa kebutuhan gejala-gejala HAM, politik, sosial, dan budaya, bahkan situasi konflik. Contohnya keprihatinan dunia akan hak-hak asasi manusia yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua mewujudkan visi bersama masyarakat internasional tentang komitmen penegakan HAM itu sendiri yang terwujud melalui Deklarasi Umum HAM atau Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Contoh lain adalah kesamaan latar belakang dan kebutuhan ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan masyarakat internasional di wilayah Asia Tenggara membentuk Deklarasi Bangkok tahun 1967 tentang pembentukan ASEAN. Selanjutnya, sumber hukum formil. Ini dapat ditemukan dalam berbagai doktrin para ahli dan rumusan konvensi internasional. Namun secara umum yang menjadi rujukan sebagai sumber hukum formil hukum internasional adalah Statuta Hukum Internasional pasal 38 ayat 1, yaitu mari kita bahas terlebih lanjut. Yang pertama ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah suatu sumber utama dalam hukum internasional. Ada berbagai nama yang menggambarkan perjanjian hukum internasional, antara lain traktat, konvensi, konvenan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya perjanjian internasional ini adalah bentuk kesepakatan antara dua atau lebih negara. Yang kedua, hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional adalah praktek-praktek yang sama dalam hubungan internasional yang terjadi antara negara, telah berjalan dalam kurun waktu yang lama, diikuti dan dilaksanakan oleh sebagian besar negara tanpa adanya penentangan dan menjadi kebiasaan antara negara. Contoh-contoh dari kebiasaan internasional antara lain dapat terlihat pada hubungan diplomatik, hukum laut, dan hukum perang. Ketika kebiasaan internasional ini telah dikodifikasi, maka terbentuklah konvensi internasional atau perjanjian internasional. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip hukum umum. Ini merupakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam negara, namun dipraktekkan dan diakui oleh sebagian besar negara di dunia. Jika terjadi kekosongan hukum dalam hal adanya lawmaking treaty dalam suatu sengketa internasional, maka prinsip hukum umum dapat diterapkan sebagai sumber hukum dalam penilaian suatu perkara. Contohnya yaitu Pacta Sunt Servanda, Equality Before the Law, prinsip ganti rugi, dan servitude. Dan yang terakhir yaitu keputusan pengadilan internasional atau jurisprudensi dan pendapat para ahli terkemuka hukum internasional atau doktrin. Ini juga merupakan sumber hukum formil pelengkap ketika terjadi kekosongan hukum. Itulah materi mengenai sumber-sumber hukum internasional. Kiranya materi yang saya jelaskan tadi bisa berguna bagi teman-teman sekalian.
Sekian dari saya, terima kasih. Animo Lasal.